Jadi prinsip baik. di sini tugas Kompolnas itu yang utama itu adalah pengawasan atas kinerja Polri, dan hasil laporannya itu disampaikan kepada siapa? Presiden sebagai Iya, iya. atasan Kompolnas, dan tidak perlu, wah istilah saya itu ya orang mengatakan keluar-keluar itulah ya, memberikan Iya, iya, iya. Betul. pernyataan terhadap fakta hukum kasus tertentu, atau dalam ini adalah kasus Brigadir Joshua ini ya, apalagi terkesan belani ya, membela polisi itu ya, dengan apa tadi, mengiyakan narasi yang ternyata penuh dengan rekayasa dan intrik gitu loh. Nah, itu yang saya katakan bahwa di sini terkesan Pak Benny Mamoto itu sebagai juru bicara Polri gitu, bukan sebagai pengawas itu. Betul, betul. Ya, kita juga tahu siapa beliau kan, beliau juga mantan Irjen kan di kepolisian. Ya terlepas dari itu, kalau sudah masuk Kompolnas ya harus lebih objektif. Pengawasan Dalam hal ya, ini bukan ya. Ya, Betul. atas sikap itu apakah ini tidak memalukan dan menjatuhkan marwah institusi Kompolnas, sekaligus apa? Memalukan presiden gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua ake, Mas, ada hitam, ada putih. Kita bicara tentang hitam putih ya, Prof ya. Jaket Mas merah, wah ini ya. Iya, Prof, kita akan melanjutkan ya sesi dari pembicaraan kita kemarin, Prof, terkait dengan kasus Brigadir J. Dan ini merembet terus bergulir ya. Kali ini yang viral itu Ketua Kompolnas. Ya, jadi ramai pemberitaan Ketua Kompolnas itu mengeluh dibully, Prof. Iya. Nah, karena ya dia salah dalam mengutip, dia mengutip pendapat dari Kapolres Jakarta Selatan. Ya, yang ternyata juga jauh dari kebenaran. Yang netizen itu malah itu kan Ketua Kompolnasnya ngeluh dibully. Netizen itu lebih kejam, Prof ya. Malah menuntut Benny itu dipidanakan. Ya Allah. Iya. Karena kan mengabarkan berita yang tidak benar katanya. Iya. Ya, saya izin kutip berita dari CNN ya, Benny Mamoto. Saya dibully habis gara-gara kutip Kapolres Jakarta Selatan. CNN, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto mengaku mendapat banyak cibiran dan perundungan atau bully dari warganet usai menyampaikan perkembangan kasus terkait kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Iya. Padahal, kata Benny, apa yang disampaikan olehnya merupakan keterangan sumber dari Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu saat proses penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Contoh, kata dia itu, saya dibully habis-habisan gara-gara mengutip pernyataan Kapolres Jaksel. Kan saya cek ke sana, ada kendala atau tidak? Yaitu yang saya terapkan, kata Benny dikutip dari siaran CNN Indonesia pada Rabu tanggal 10 kemarin. Prof, ini bagaimana sebetulnya menyikapi Kompolnas yang mengutip Kapolres, ya, Kapolres Jakarta Selatan, yang ini ternyata dari Pak Jenderal Listio Sigit itu berbeda ya, atau jauh dari kebenaran. Iya. Nah, itu gimana? Atau harusnya dipidanakan sebagaimana usul netizen karena menjelis memberikan keterangan palsu? Atau gimana pendapat Prof. Suteki gitu terkait Kompolnas ini? Ya, yang jelas kita sudah punya fakta hukum ya. Jadi yang tadi sudah Mas sebutkan itu kan Kapolres Jakarta Selatan sudah dicopot dari jabatannya, dan apa itu terindikasi melakukan pelanggaran, apakah itu juga kode etik dan seterusnya, atas dugaan keterlibatannya. Nah, ini juga ada perlu ditengarai di sini, menyusun apa rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nanti kan akan dibuktikan dugaan-dugaan semacam ini. Dan ternyata sekarang narasi dalam rekayasa itu kan tidak benar gitu loh. Misalnya yang pertama ya, belum ada bukti adanya pelecehan seksual atas Putri Chandrawati ya, istrinya Irjen Verdi Sambo,
sebagai pemicu kasus pembunuhan. Kan di awal begitu kan ini. Betul, Dan ternyata kan keliru gitu ya. Ini maksudnya saya tidak mengatakan keliru, tapi belum ada bukti bahwa di situ ada pelecehan seksual. Kemudian yang kedua, tidak terjadi aksi koboi tembak-menembak ya, antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Ini juga fakta hukum. Lalu yang ketiga, Baradae ternyata kan bukan satu-satunya pelaku dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Lalu yang keempat, Baradae ternyata juga bukan juara menembak. Sehingga tembakannya itu tepat sasaran, tidak meleset gitu ya. Ini kan kemarin yang kita lihat pernyataan-pernyataan dari Benny Mamoto ya, meskipun itu mengutip tapi seolah-olah dia itu meyakinkan ya, menyatakan dengan yakin bahwa yang terjadi adalah demikian. Beda kalau misalnya bahasanya itu mengutip pendapatnya Kapolres Jakarta Selatan begini-begini, saya pun masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Tapi bukan itu sebenarnya tugas Kompolnas, kan tidak itu. Tapi intinya di pernyataan Kapolres yang ikut disebarkan dengan keyakinan ya oleh Benny Mamoto, anggota Kompolnas dan juga ketua harian itu kan hoax gitu loh. Nah, dia, maksud saya itu Benny Mamoto itu terkesan bukan bertindak sebagai Kompolnas yang tugasnya mengawasi kinerja polisi, tetapi justru terkesan sebagai juru bicara polisi. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan ini. Ya, nah ini menurut saya itu aneh gitu loh. Ada apa sebenarnya di balik sikap Benny Mamoto yang semacam ini? Saya setuju ya dengan pernyataan dari peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, ISIS itu di bidang kepolisian terutama, namanya Bambang Rukminto ya. Dia menilai bahwa pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto itu yang ada di awal ya, terungkapnya kasus ini berpotensi menjadi tindakan menyebarkan kebohongan kepada publik. Nah, oleh karena itu saya setuju ya keduanya, baik itu Kapolres Jakarta Selatan maupun Benny Mamoto itu dijerat dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 146 tentang menyiarkan berita bohong yang dan membuat kegaduhan ya, Prof. Ya, yang menimbulkan keonaran, kegaduhan kan itu kan. Nah, layaknya apa yang pernah dituduhkan pada Habib Rizik Syihab. Jika kita masih memegang prinsip equality before the law, maka keduanya harus diproses ya, dan bisa dikaitkan dengan pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal ya. Kemarin kita sudah singgung juga di rekaman kita, yaitu yang menimpa Brigadir Joshua ya berdasarkan pasal 320. Jadi saya setuju kalau itu dipidanakan juga, tidak hanya sekedar kode etik. Oke, baik, menariknya. Prof, saya ingin bertanya dulu terkait dengan sebetulnya fungsi Kompolnas itu seperti apa, Prof? Apa peranannya di kasus Brigadir J ini soal Kompolnas ini, Prof? Ya, saya kira kita perlu memahami juga di Undang-Undang Kepolisian dan seterusnya itu kan diatur bagaimana posisi Kompolnas itu berada di bawah langsung Presiden ya. Jadi ini mengenai kedudukannya ya, itu tanggung jawabnya nanti kepada Presiden. Kemudian di undang-undang itu juga disebutkan bahwa Kompolnas itu punya 2 tugas. Nanti kan selanjutnya akan diatur dengan keputusan Presiden ya tentang Kompolnas itu. Jadi ada 2 tugas, yaitu membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dengan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ini tugas utama dari Kompolnas itu. Kemudian kita juga melihat beberapa kewenangan Kompolnas itu antara lain mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Sekali lagi ya, kepada Presiden. Ya, yang berkaitan dengan persoalan anggaran Kapolri, pengembangan SDM-nya, lalu pengembangan sarana dan prasarana dan seterusnya. Lalu kewenangan yang lain adalah memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden ya dalam upaya untuk mewujudkan kepolisian negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Lalu yang ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat
mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Nah, Ya. itu jadi kita jelas di situ, lalu kedudukannya tadi ya lebih jelas nanti bisa lihat di, tadi bukan Kepres tapi Peraturan Presiden ya nomor 17 tahun 2011. Untuk fungsinya ada 2, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan, Mas, fungsi pengawasan. Pengawasan, baik. Ya, fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Lalu yang kedua, pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi prinsip di sini tugas Kompolnas itu yang utama itu adalah pengawasan atas kinerja Polri dan hasil laporannya itu disampaikan kepada siapa? Presiden sebagai atasan Kompolnas, dan tidak perlu, wah istilah saya itu ya orang mengatakan keluar-keluar itulah ya, memberikan pernyataan terhadap fakta hukum kasus tertentu, atau dalam ini adalah kasus Brigadir Joshua ini ya, apalagi terkesan belani ya, membela polisi itu ya, dengan apa tadi, mengiyakan narasi yang ternyata penuh dengan rekayasa dan intrik gitu loh. Nah, itu yang saya katakan bahwa di sini terkesan Pak Benny Mamoto itu sebagai juru bicara Polri gitu, bukan sebagai pengawas itu. Betul. Ya, kita juga tahu siapa beliau, kan beliau juga mantan Irjen kan di kepolisian. Ya terlepas dari itu, kalau sudah masuk Kompolnas harus lebih objektif. Pengawasan dalam hal ya, ini bukan atas sikap itu apakah ini tidak memalukan dan menjatuhkan marwah institusi Kompolnas, sekaligus apa? Memalukan Presiden gitu loh. Nah, maka betul. saya sarankan ya agar Pak Benny Mamoto itu mengundurkan diri atau dicopot saja dari keanggotaannya dalam Kompolnas itu. Oke, baik. Prof, yang menarik ini narasi dari Brigadir J ini sampai-sampai portal milik Dahlan Iskan, thisway.id, ya itu mengeluarkan artikel berjudul menarik nih, se-Indonesia kena prank polisi. Itu artikelnya yang dikeluarkannya. Jadi ada satu paragraf yang menarik, paragraf yang ditulis itu gini, Prof. Skenario pembohongan gagal total. Semua yang disampaikan Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, sampai kronologi yang diutarakan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, terkait dengan kematian Brigadir J jauh dari kebenaran. Ini diksi menarik, se-Indonesia kena prank polisi, Bro. Apa tanggapan Prof terkait dengan hal ini? Kalau prank biasa itu kan jadi lelucon ya Mas ya, kita malah ketawa ke TV karena prank ya, apakah prank hantu, prank apa, banyak yang netizen ya, blogger atau apa YouTuber itu yang melakukan prank. Tapi prank yang semacam ini kan bisa berujung pada bui, Mas. Nah, betul. Kita lihat di bidang penegakan hukum, prank itu bisa berujung pada kasus hukum ya, soal terutama terkait dengan hoax ya, pembohongan publik itu. Nah, ini juga bisa terancam, tadi saya sudah sebutkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan juga bisa ke Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini saya kira banyak ya yang terlibat dalam penyiaran berita bohong terkait dengan terbunuhnya atau pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu, antara lain ada ini ya, perlu diduga ini ada Kapolres Jakarta Selatan, kemudian Kapolda Metro, lalu kemudian Kompolnas, lalu ada Kadif Humas, lalu bisa juga nanti terkait dengan itu adalah laporan palsu dan bisa juga berita bohong itu terkait dengan Putri Chandrawati dan juga Brigadir E dia di awal ya, awal kan memang mengakui tembak-menembak, tapi selanjutnya kan kemudian mengakui bahwa tidak ada tembak-menembak. Dan jika ini juga kemarin kita lihat ada seseorang yang terlibat dalam hal komunikasi publik ya, sebagai ahli di bidang komunikasi publik di Polri itu, yang sudah mengundurkan diri. Nah, dianggap katanya saya belum yakin betul di situ,
beliau termasuk orang yang menyusun narasi untuk rekayasa kebohongan itu. Jadi ini pun juga bisa kalau mau dikait-kaitkan, tidak cukup mengundurkan diri, dicari apakah betul misalnya dia terlibat dalam membuat narasi kebohongan ini. Nah, prinsipnya di sini mereka itu harus diprosesnya, setidaknya dari sisi kode etik dan bisa berlanjut pada pengusutan tindak pidana di dalamnya. Saya kira itu. Oke, baik. Prof, ini terakhir nih, saya tuh nemu yang menarik juga dari netizen, Prof. Terkait dengan ada banyak CCTV yang hilang atau mati di kasus-kasus besar. Sampai-sampai ada komentar yang menarik, Prof. Apa perlu memasang CCTV untuk mengawasi CCTV, Prof? Itu kata netizen itu. Waduh. Maksudnya kalau yang ingin saya tanyakan tuh apa cahaya di atas cahaya. CCTV di atas CCTV. Tapi ginilah, kita perlu juga menautkan persoalan ini ke arah spiritualitas kita ya kan. Saya kira pengawas CCTV itu ya Allah gitu ya. Ini bukan guyon tapi ini benar-benar ya. Jadi di atas CCTV itu ada Allah, pengawasan Allah. Nah, Allah adalah pengawas di atas pengawas. Dan akan membuka, ini fakta loh ya, akan membuka hasil pengawasannya melalui jalur yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dalam kasus ini contohnya Brigadir E itu kan CCTV Allah ternyata, ya kan? Itu CCTV Allah yang akhirnya apa? Membuka rekaman alami tanpa perlu bantuan CCTV. Yang konon katanya hilang gitu, rusak, bisa berpetir, macam-macam lah. Iya. Tapi Prof terkait dengan ini Prof, tanggapan jenengan barang bukti yang sering dihilangkan tuh atau hilang atau dihilangkan tuh gimana? Oh ya, jadi ini saya teruskan dulu yang tadi. Jadi silakan. Hilang dan seterusnya. Nah, jadi meskipun CCTV hilang, kalau orang Jawa kan punya alah Gusti mboten sare kan itu kan. Oh, leres. Jadi Allah itu tidak tidur itu. Nah, ini pengawasan Allah dan hasil pengawasan itu nanti akan istilahnya ditransfer atau diilhamkan ya kepada seseorang untuk kemudian membuka seluruh hasil pengawasan itu dengan memberikan kesaksian, keterangan dan seterusnya itu. Nah, lalu soal penghilangan barbuk ya, barang bukti itu jelas perbuatan pidana yang itu diatur dalam pasal 221 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini 221. Coba ya Mas ya, supaya nanti enggak keliru itu ya. Di 221, kemudian itu terutama untuk menghalangi penyidikan. Nah, kemudian untuk menghilangkan barbuk itu khusus diatur di pasal 233. Baik. Ya. Nah, pasal 221 KUHP itu adalah perbuatan, itu mengatur begini, perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan, menolong atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Ya. Nah, itu di pasal 221. Iya. Kemudian untuk pasal 233 itu mengatur tentang penghilangan barang bukti. Nah, perbuatan itu juga bisa dipidana paling lama 4 tahun penjara. Nah, misalnya ini nanti ya kalau dilacak kemudian ditelusuri itu, kalau ini contoh ini yang Verdi Sambo ya, itu atau pihak lain yang itu terbukti menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya, maka ini juga bisa dijerat pidana, Mas. Perbuatan itu bisa dijerat dengan pasal 362. Apa itu? Tentang pencurian itu loh. Ancamannya bisa paling lama 5 tahun penjara. Jadi terkait dengan hilangnya barbuk ini, CCTV itu kan bukan satu-satunya cara ya untuk pembuktian suatu tindak pidana. Masih banyak alat bukti lain lah yang bisa dipakai untuk membuat terang suatu perkara, misalnya keterangan saksi, keterangan pelaku, ya. Kemudian juga bisa dipahami dalam hal ini berarti hilangnya barang bukti itu tidak serta-merta kasus itu mesti di cover up, atau tidak bisa.
Nah, Oke, kembali baik. ke isu utama, Mas. Mhm. Akibat ketidakprofesionalan Benny Mamoto sebagai ketua harian anggota dan juga anggota Kompolnas itu saya rasa kok wajib segera dilakukan sidang etik, jika perlu dilakukan pencopotan dan juga diarahkan pada pidana. Oh, baik. Oke. Ya, luar biasa. Prof. Zaki, terima kasih atas waktunya. Teman dan Tua juga terima kasih. Kali ini kita selesai membahas soal Ketua Kompolnas yang mengeluh dibully akibat keterangan yang dikutip dari Kapolres Jakarta Selatan. Iya, Ya. Terima kasih. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk terus menonton, saksikan kami, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.